Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita semua sebagai orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatan wahidan, umat yang satu. Maaf ya, umat yang satu, bukan bersatu. Kalau bersatu bisa dipecah belah, tapi kalau satu, kalau mau dipecah belah sakit rasanya. Ya, kita ini seperti satu jasad. Seluruh orang Islam yang ada di seluruh dunia ini bersaudara, diikat oleh kalimah la ilaha illallah. Persaudaraan kita bukan karena satu ayah, satu ibu, satu kampung, satu desa, bukan karena satu profesi, bukan. Bukan karena satu suku, bukan karena satu partai, golongan, kelompok, madhab, bukan. Persaudaraan kita karena satu ukhuwah Islamiyah. Persatuan karena kita adalah muslim. Semua orang muslim bersaudara. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, selama satu orang itu muslim dan dia masih sholat menghadap kepada kiblat, jangan pernah sekalipun kalian mengatakan kafir kepada mereka. Nah, ini penting nih, jangan mudah kita mengkafirkan orang Islam. Tugas kita ini berat, hadirin sekalian. Apa? Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Tugas kita mensunnahkan para ahlul bid'ah, bukan membid'ahkan para ahlul sunnah. Maka ukhuwah ini di atas segala-galanya. Selama kita masih belum bisa menerima perbedaan-perbedaan dalam partai, dalam kelompok, golongan, profesi, suku, bangsa, maka kita masih tergolong kepada orang asabiyah. Dan Rasulullah SAW 23 tahun berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apa yang Nabi buat? Menghilangkan nisbat-nisbat kesukuan. Satu ketika seorang sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau memukul satu orang kafir kita dalam sebuah pertempuran di jihad. Maka dia katakan, coba kau rasakan ini tangannya orang Persia. Ketika Nabi SAW mendengar kalimat yang keluar dari mulutnya Salman, Nabi menampakkan wajah yang tidak suka. Lalu Nabi katakan, apa maksudmu tangan orang Persia, wahai Salman? Gak boleh, Pak. Oh, ini saya orang Jawa ini, saya orang Padang ini. Kamu gak tahu nih siapa dulu dong, arek Surabaya ini. Berhenti kita berbangga-bangga dengan suku bangsa kita. Berhentilah kita berbangga-bangga dengan profesi kita. Yang selama ini kita kena, aku ini lawyer, aku ini polisi, aku ini tentara, aku ini artis, aku ini pejabat, aku ini pedagang. Mulai hari ini katakan, aku adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini kita berbangga-bangga, aku Muhammadiyah, aku NU, aku Nahdlatul Watan, aku Al-Irsyad, macam-macam kita sebut, aku FPI, aku Banser. Masya Allah. Mulai hari ini kita istighfar, kita bertobat, kita berbanggalah, aku muslim, aku orang Islam. Ya, aku orang Islam. Wa qala innani minal muslimin, dan berkatalah, aku adalah orang-orang yang berserah diri. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya, siapakah yang perkataannya? Ulama menafsirkan qaulan itu maknanya dinan, agama, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Dakwah ilallah. Subhanallah. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Setelah dia berdakwah, dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, aku orang Islam. Bukan berkata aku orang NU, aku orang Muhammadiyah, bukan. Muslim. Kamu muslim, kamu saudaraku. Kalau kau disakiti orang, berarti dia menyakiti aku. Gak main-main, hadirin sekalian. Gara-gara satu orang saudari muslim, seorang sahabiah yang dilecehkan oleh satu suku Yahudi, maka terdengar kabar ini, hadirin mulia, di kalangan di masa pemerintahan, kalau saya nggak salah, Sayyidina Umar bin Khattab, wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak sama Rasulullah, sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dikirimkan gara-gara satu orang perempuan muslimah yang dipermalukan gara-gara hijabnya ditarik, kemudian tersingkap auratnya. Subhanallah. Maka itu dikirimkan ribuan pasukan untuk membela satu orang muslimah. Subhanallah, hadirin sekalian. Jadi jangan coba-coba kalau menyakiti orang Islam. Orang Islam ini seperti lebah.
dia suka berjamaah di tempat yang indah-indah, dia ambil kebaikan, kemudian diberi manfaat kepada umat, dia tebar rahmah, dia pasti memberikan manfaat madu kepada seluruh manusia. Itu orang Islam. Tapi jangan diganggu. Kalau diganggu pasti diserbu. Nah, maka sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabat, kalian tahukah saudara-saudaraku siapa saudaraku? Maka kata sahabat, kami saudaramu ya Rasulullah. Tidak, kalian sahabatku. Terus siapa saudaramu ya Rasulullah? Orang yang lahir setelah aku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah menatap wajahku. Nah, orang yang lahir setelah Rasulullah. Dan tapi mereka mencintaiku, mencintai seperti orang gila. Nah, maka hadirin sekalian, Nabi mengatakan kita adalah saudara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai hari ini, ketika kita melihat orang Islam, kita mesti memuliakan orang-orang Islam. Seorang ulama mengatakan, muliakan orang-orang Islam seperti kalian memuliakan seorang raja dan ratu. Kenapa? Karena orang Islam adalah calon raja dan ratu di syurga. Orang Islam siapa? Calon raja dan ratu di syurga. Sejelek-jeleknya orang Islam, insya Allah in the end, akhirnya nanti setelah dia mungkin dibersihkan dalam siksaan di akhirat, kemudian Allah akan angkat dia dan muliakan di dalam syurga. Nah, jadi jangan minder hadirin sekalian, sahabat sekalian, meskipun baru Islam KTP, belum sholat, belum haji, belum puasa, tapi selagi hati pernah bersaksi tentang Allah, bahwa Allah adalah Rabb, mengucapkan kalimat syahadah, selama kita masih bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW is the last messenger of Allah, utusan Allah, pemimpin para nabi, dua kalimat syahadah pernah terucap di hati, di lisan kita. Nah, jangan malu, karena insya Allah Islam KTP itu, Islam keturunan tanpa pengorbanan itu adalah syarat awal masuk Islam, masuk surga. Langkah awal masuk surga. Sekarang yang belum sholat, belum ibadah, belum baca Al-Quran, berzikir, berdakwah, alhamdulillah KTP sudah Islam. Jangan diganti itu KTP, ya. KTP jangan diganti. Tinggal jadikan mata kita Islam, telinga kita Islam, lisan kita Islam, pikiran kita Islam, tangan kaki kita Islam, pakaian kita Islam, bisnis kita Islam. Nah, meskipun kita belum mampu kafah, masuk Islam secara menyeluruh, belum mampu menghidupkan agama 100%, menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Nah, maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ukhuwah di atas segala-galanya. Ukhuwah di atas segala-galanya. Jangan sampai hanya perbedaan masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, kemudian kita berselisih faham, akhir bermusuhan. Dakwahnya Rasulullah SAW itu menjadikan orang bermusuhan menjadi sahabat. Jangan sampai dengan cara dakwah kita yang keliru, yang salah, dengan kekerasan, dengan suka marah-marah dan sebagainya, menjadikan orang yang bersahabat menjadi musuhan. Ya, dulu orang berselisih paham, orang berperang, datang Rasulullah SAW menjadikan mereka saudara, menjadikan mereka semua bersahabat. Nah, jangan sampai kita sebaliknya, gara-gara kita dakwah yang tadinya masjid adem-adem, tenang-tenang, saling berkasih sayang, masuk kita musuhan orang gara-gara kita. Nah, ini ada yang salah, hadirin mulia. Makanya dalam menyampaikan agama, dalam berdakwah, hati-hati. Nah, dakwah ini adalah usaha atas hati, maka kita harus hati-hati. Hati-hati dengan hati, jangan sampai ada yang sakit hati, karena hati ini luar biasa, bisa sakit hati juga, bisa pecah hati juga, bisa mati hati juga, bisa lapang hati, bisa sempit hati. Hati ini luar biasa, bisa tinggi hati, rendah hati, patah hati. Jangan sampai asbab kita dakwah sakit hati orang. Nah, Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh hikmah. Nabi tahu kapan harus tersenyum, Nabi tahu kapan harus diam, Nabi tahu kapan harus marah, berteriak, Nabi tahu kapan harus mengasah pedang, mengirimkan pasukan untuk bertempur. Nah, jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita kembali kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, kembali kepada para ulama. Kita datang kepada ulama, mencintai ulama, sawan kepada ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Jangan sekali-sekali kita mudah lisan kita menghina para ulama. Ingat, orang yang menghina ulama jangan berharap bermimpi anaknya jadi ulama. Muliakan ulama, muliakan ulama. Jangan main-main hadirin sekalian. Meskipun kita tidak sepaham, tidak sependapat dengan pendapat ulama itu, ambil yang baik-baiknya. Ya, ulama bukanlah nabi, mereka bukanlah sahabat yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala secara keseluruhan amal-amal mereka. Mereka bukanlah tabi'in, wali-wali Allah. Mereka hanyalah orang akhir zaman yang belajar, yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka sedang berjuang juga untuk mengamalkan agama. Maka sama guru-guru kita, sama ulama kita ta'azim, kita muliakan, tapi jangan kita fanatik, jangan hulu berlebih-lebihan.
Kita fanatik tiga saja, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kita fanatik kepada tiga hal aja. Tiga perkara ini saja. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat. Kepada selain itu kita boleh memuliakan, ikram mereka semua, muliakan, ta'zim kepada mereka, tapi ingat, ambil yang baik-baik, yang menurut kita baik. Yang tidak baik menurut kita jangan ditiru. Nah, jangan mentang-mentang dia ustaz, dia kiai, dia ulama, terus ada kesalahan yang dibuat kita tiru. Loh, kenapa kamu begini? Oh, kiainya begini. Ingat, tak semua yang dibuat kiai benar. Maka saya sering sampaikan dalam setiap majelis saya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Paham? Jadi dalam setiap kita belajar agama, kita ambil baik-baiknya saja. Kalau sekiranya nggak cocok ini sama saya, kita tabayun lagi kepada ulama yang lain. Ya, ketika dalil yang tidak cocok dengan hati kita itu, semua ulama sepakat, sami'na wa ta'ana, kita harus dengar dan harus taat. Tapi selagi masih ada ikhtilaf di sana, perbedaan pendapat, silahkan kalian pilih salah satunya, karena perbedaan pendapat khilafiyah itu dua-duanya benar. Kalau ada beda pendapat, bukan salah satunya benar, tapi dua-duanya benar. Khilaf, subuh ada kunut dan tidak kunut, mana yang benar? Dua-duanya benar, dua-duanya sunnah. Kunut sunnah, enggak kunut sunnah. Paham? Nggak usah dibahas-bahas lagi mana yang lebih sunnah. Ini yang membuat pecahnya hati umat. Ketika umat akhir zaman sudah mulai mengkritiki ulama-ulama, ulama-ulama salaf dulu, ini bahaya hadirin sekalian. Baru belajar berapa tahun di madrasah, pergi ke Arab Saudi, pergi ke Yaman, kemana-mana, pulang-pulang berani-berani menghina Imam Syafi'i. Ini kurang ajar namanya. Ya, kalau ada orang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, berarti dia telah menghina Imam Syafi'i, ataupun sebaliknya. Maka jaga adab hadirin mulia. Kita mesti menjadi orang yang berakhlak, karena tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, dan tidak ada Islam tanpa akhlak. Ya, muliakan, letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong, karena orang sombong diharamkan mencium bau surga. Maka sahabat sekalian, pada majelis kesempatan hari ini saya mengingatkan lagi, jadilah orang baik, bicaralah yang baik-baik, fikirkan yang baik-baik, dengar yang baik-baik, sangka yang baik-baik, husnuzon sepanjang hari. Kalau kita husnuzon, insya Allah mati kita husnul khatimah. Begitu juga kalau kita hadirin sekalian suuzon, kemungkinan besar mati kita suul khatimah. Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi semampunya. Kemudian apa lagi hadirin sekalian? Salat berjamaah. Di masjidlah kita akan tingkatkan ukhuwah kita. Di masjid kita bersama-sama ajak orang berjamaah, satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Dilipat gandakan amalan orang-orang berjamaah di masjid. Kemudian ilmu ditambah, dan sering-sering hadir ke majelis ta'lim, majelis ilmu, cintai ulama, banyak-banyak baca kitab, baca Al-Quran tiap hari 1 juz minimal, zikir pagi petang dihidupkan, salawat diperbanyak. Apa lagi harus kita buat hadirin sekalian? Akhlak diperbaiki. Balas kejahatan orang dengan kebaikan, karena untuk membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Maafkan semua orang yang bersalah. Kalau kita yang bersalah itu biasa, tapi yang luar biasa itu hadirin mulia, kalau kita bersalah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa itu orang yang salah kita minta maaf. Forgive and forget, dan ikhlas. Dan yang terakhir hadirin sekalian, banyak-banyaklah kita mengingat maut, zikrul maut, mengingat kematian. Jangan sampai hadirin mulia karena akhlak kita yang rusak, kita putuskan hubungan silaturahmi dengan saudara muslim kita, maka ini akan berlanjut ke akhirat hadirin sekalian. Maka cepat-cepat sambung silaturahmi sebelum kita mati. Ya, banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak memberi hadiah, saling memberi hadiah, supaya datang mahabbah di hati kita semua. Itu dari saya hadirin sekalian, dari Sulaiman di kota Semarang ini. Semoga teman-teman, apa nama kita nih, Muslim apa? Muslim Brotherhood, semua istiqomah dalam dakwah, dalam syiar. Ingat, luruskan niat, beramal, berkorban hanya karena Allah saja. Penilaian manusia nggak penting, tangan kita cuma dua. Buat apa kita mungkin kita menutup mulut semua orang? Tutup saja telinga, teruslah melangkah sampai berjumpa dengan Allah. Oke, ingat, teruslah melangkah, istiqamah sampai, dan bergerak sampai kita tak mampu lagi bergerak. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.